Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunyatul Ayuni, NIM 63030210125. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang just in time. Apa itu just in time? Pengertian just in time, suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau biaya penyimpanan barang atau stocking cost. Sejarah just in time. Sejak awal tahun 1970-an, just in time pertama kali dikembangkan dan disempurnakan di pabrik Toyota Manufacturing oleh Taiji Ohno. Oleh karena itu, Taiji Ohno sering disebut sebagai bapak just in time. Tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem just in time: 1. Zero defect, tidak ada barang yang rusak. 2. Zero setup time, tidak ada waktu setup. 3. Zero load excess, tidak ada kelebihan load. 4. Zero handling, tidak ada penanganan. Prinsip dasar just in time: A. Berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk. Sistem manufaktur baru akan dioperasikan untuk menghasilkan produk, menunggu setelah diperoleh kepastian adanya order dalam jumlah tertentu masuk. Tujuan utamanya untuk memproduksi finish good tepat waktu dan sebatas pada jumlah yang ingin dikonsumsikan. Yang kedua, produksi dilakukan dalam jumlah lot size yang kecil untuk menghindari perencanaan dan lead time yang kompleks seperti halnya dalam produksi jumlah besar. Kelebihan just in time: 1. Dengan tingkat persediaan yang rendah, adanya kemungkinan pemborosan akibat produk-produk yang tidak laku, produk yang kurang update, atau ketinggalan zaman, produk yang rusak, telah melewati masa pakai, hingga usang jauh lebih rendah. 2. Dapat menghindari penumpukan produk jika tidak terjual apabila terjadi perubahan yang mendadak dalam permintaan. 3. Bahan-bahan produksi hanya akan dipesan jika diperlukan saja. Hal ini dapat mengurangi modal untuk dalam melakukan produksi. 4. Memastikan kualitas bahan produksi dari pemasok sehingga perusahaan tidak perlu memeriksa maupun melakukan pengerjaan ulang sehingga menghemat waktu. Kekurangan just in time: 1. Sistem just in time tidak menoleransi jika terjadi kesalahan, sehingga akan lebih sulit untuk melakukan pengerjaan ulang pada bahan produksi maupun produk yang mengalami kecacatan atau tidak jadi. Ini akan berdampak buruk bagi perusahaan mengingat mereka hanya menyediakan bahan produksi yang minim. 2. Akan ada ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemasok bahan produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, perusahaan juga akan sangat bergantung terhadap lama pengiriman dari pemasok tersebut. Jika sampai ada masalah dalam pemasok bahan produksi, maka akan terjadi masalah yang cukup besar yang harus dialami perusahaan tersebut. 3. Ketika menerapkan sistem produksi ini, maka perusahaan akan jauh lebih susah jika menerima permintaan yang mendadak dengan jumlah yang sangat tinggi karena jumlah barang hasil produksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. 4.
Biaya untuk melakukan transaksi cenderung akan lebih tinggi karena frekuensi transaksi yang lebih tinggi. Contoh penerapan just in time. Dengan kata lain, stasiun kerja sebelum stasiun 1 menerima pesanan produksi dari stasiun 2, kemudian memasuk produk itu sesuai kuantitas kebutuhan pada waktu yang tepat dan dengan spesifikasi yang tepat pula. Dalam kasus seperti ini, stasiun kerja 2 sering disebut sebagai stasiun kerja pengguna using workstation. Apabila stasiun kerja pengguna itu menghentikan produksi untuk suatu waktu tertentu, secara otomatis stasiun kerja pemasok supplying workstation akan berhenti memasok produk karena tidak menerima pesanan produksi. Sekian dari saya, terima kasih.